Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dianis Riana Atika, biasa dipanggil Dia. Saya berasal dari Bekasi dan lahir pada tanggal 3 Februari 2008. Hari ini saya akan menyampaikan tugas bahasa Indonesia berupa ringkasan pidato podium bicara tentang kenaikan pajak pertambahan nilai dimulai dari angka 12% pada tahun 2025. Saya berharap penyampaian ini bermanfaat dan mohon saran serta bimbingannya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan sedikit ringkasan pidato tentang kenaikan pajak pertambahan nilai yang dimulai dari angka 11% menjadi 12% pada tanggal 1 Januari 2025, yang bertujuan untuk memperkuat fiskal negara namun menimbulkan emosional negatif di masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit pernyataan sekaligus hipotesis dan emosi menurut saya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga pajak pertambahan nilai dimulai dari angka 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 untuk dukung pembangunan negara. Tapi kebijakan ini bikin masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, perasaannya campur aduk karena hidupnya terasa lebih berat. Walaupun cuma naik 1%, efeknya sangat besar bagi mereka. Bukan hanya harga barang saja yang naik, tapi juga bikin orang khawatir soal ekonomi setelah pandemi yang sudah bikin daya beli lemah. Oleh karena itu, kecemasan dan ketidakpastian melanda, apalagi kelas menengah jarang dapat bantuan sosial yang prioritas buat yang miskin. Banyak yang curiga dana pajak baru malah enak dinikmati oleh pejabat atau elit. Meski begitu, ada harapan penerima ini bisa bantu bangun infrastruktur, ciptakan lapangan kerja, dan perluas program sosial. Asal subsidi tepat sasaran, biar imbangi kenaikan harga. Hipotesisnya menurut saya sangat sederhana. Kalau pemerintah transparan soal penggunaan dana, kuatkan bantuan sosial yang pas sasaran, plus komunikasi yang jelas ke masyarakat, maka rasa takut dan curiga bisa berbalik jadi percaya dan dukung penuh. Intinya kebijakan bagus ini harus dikelola emosionalnya dengan baik, supaya dampak buruk minim dan semua pihak sangat untung. Baik, yang kedua saya akan membacakan alasan positif dan negatifnya. Alasan positifnya yaitu meningkatkan penerimaan negara untuk infrastruktur dan lapangan kerja, menjaga pertumbuhan inklusif. Yang kedua, pajak pertambahan nilai 12% hanya untuk barang mewah seperti mobil premium, rumah di atas 30 miliar, lalu kebutuhan pokok dibebaskan. Yang ketiga, UMKM omset hingga 500 juta bebas PPN dan PPH untuk lindungi usaha kecil. Alasan negatifnya yang pertama, ada risiko inflasi akibat kenaikan harga barang dan jasa non-pokok yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Lalu yang kedua, penurunan konsumsi akibat persepsi beban pajak yang meningkat dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menurunkan penyerapan tenaga kerja, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Lalu yang ketiga, ada kekhawatiran bantuan sosial dan subsidi yang diberikan belum mencukupi untuk mengimbangi dampak inflasi dan kenaikan harga, serta potensi ketimpangan sosial jika distribusinya tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga, saya akan membacakan beberapa buktinya dan saya hanya menyebutkan beberapa bukti saja. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pajak pertambahan nilai dimulai dari angka 12% pada tanggal 1 Januari 2025 dan tarif ini hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah tertentu, bukan pada kebutuhan pokok demi menjaga daya beli masyarakat dan inflasi tetap rendah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 mempertegas pengenaan PPN hanya pada barang-barang mewah, seperti kendaraan bermotor mewah dan hunian di atas 30 miliar sehingga kebutuhan pokok dibebaskan dari PPN untuk meringankan beban masyarakat. Yang ketiga, pemerintah menyiapkan program kompensasi berupa subsidi energi, bantuan langsung tunai, subsidi pupuk, dan perlindungan pajak penghasilan bagi UMKM sebagai upaya mengurangi dampak negatif kenaikan PPN kepada masyarakat. Yang keempat, kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang memperluas basis PPN sembari tetap memberi pembebasan bagi barang kebutuhan pokok.
Baik, yang terakhir saya akan membacakan kesimpulannya. Menurut saya, kenaikan pajak pertambahan nilai dari angka 11% menjadi 12% pada tahun 2025 adalah langkah strategis pemerintah untuk memperkuat stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Meski menimbulkan kekhawatiran terkait inflasi dan penurunan daya beli sebagai masyarakat, kebijakan ini dilengkapi dengan membebaskan PPN pada kebutuhan pokok dan program kompensasi sosial yang berpotensi meminimalkan dampak negatif. Dari perspektif saya, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada efektivitas pelaksanaan subsidi dan bantuan sosial, serta pengawasan ketat agar manfaat pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kesejahteraan kelompok rentan. Demikian ringkasan pidato podium bicara tentang kenaikan pajak pertambahan nilai 12% yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian dalam memahami dampak kebijakan tersebut dari sisi emosional dan ekonomis. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.